Yo guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game FIFA Mobile lagi bro. Semua apa kabar kalian? Gila, udah lama gue gak ngonten ya. Nggak, kayak tau sih, beda sehari ya. Soalnya gue lagi banyak banget urusan guys. Jadi ya maklumin aja lah ya kalau gue ngontennya agak lama. So bang, kenapa turun lagi overall-nya? Iya, karena gue ganti lagi cuy. Jadi 4-3-3 menyerang sekarang. Kenapa gue ganti lagi? Jadi kemarin kan gue sempet pakai Lukaku. Nah, untuk gara-gara Lukaku itu gue sempet naik sampai 110 overall-nya. Terus kenapa gue ganti lagi ke formasi 4-3-3? Iya, menurut gue untuk formasi ini cocok sama gameplay gue. Sedangkan yang kemarin itu sebenarnya enak guys, dua striker itu. Cuma masalahnya kalau kalian pakai dua striker itu kalian harus mengorbankan lini tengah kalian. Nah, itulah yang masalah di gua ternyata. Jadi kalau gua lawan musuh yang lini tengahnya lumayan, maksudnya lumayan itu apa ya? Padet kan banyak sekarang yang cuma pakai satu penyerang, sisanya tuh jadi di tengah ya. CAM-nya 2, CDM-nya 2 kalau gua nggak salah ingat. Nah, itu masalah cuy di gua. Karena itu bener-bener dibombardir abis cuy. Karena tengah gua kan agak kosong ya kalau pakai dua striker. Jadi ya dibombardir cuy. Nah ini gue pakai Megin lagi sama Milinkovic. Tapi ntar Megin bakal gue ganti sama Bernardo sih. Sedangkan untuk RW gue lagi nyimpen tiket buat Jadon Sancho. Jadi ya kalau dapat Sancho gue ganti Sancho si Rodrigo. Cuma Rodrigo untuk pemain lawas sih masih enak banget cuy. Kemarin gue sempat main beberapa kali dan menurut gue masih yang so far so good lah. Masih bisa mengimbangi cuy. Nggak yang cupu banget gitu. Tendangan juga oke banget dia. Tenang. Alah goblik. Nggak jelas cuy. Masih bisa. Masih menit awal cuy, santuy. Kita ke Milinkovic Savic, kita langsung menyerang aja. Joao Cancelo. Wah. Mau umpan 1-2 gua. Mana boleh cuy? Loh. Aduh. Wih, masih pakai Son. Guardado, Godze, Megin, Rodrigo. Waduh, gila. Konyol nih analog gua. Kayaknya masalah jaringan apa gimana nih? Nggak tahu juga gua. Waduh. Stoikov. Godze, nice. Ya tadi nyari Godze susah kali. Kenapa gue tetap pakai Godze? Wah enak cuy. Kalian cobain aja. Godze enak banget sih. Untuk nendang, untuk dribbling. Cuma untuk nyundul dia kurang sih cuy. Murah pula Godze. Overall tinggi. Nah untuk masalah overall, sesuai ekspektasi gue sama Lukaku sih. Itu kalau kalian untuk main versus sih Lukaku kurang sih. Tapi kalau kalian cuman buat main yang cepet-cepetan ngegolin sih, kalian pakai Lukaku karena overallnya tinggi ya cuy. Cuma untuk main kayak begini 1 versus 1 susah cuy pakai Lukaku. Karena dia apa ya,
dia positioningnya agak jelek sih, tapi kan dia bisa nyundul. Cuma positioning dia tuh agak jelek cuy, jadi agak susah gitu untuk ngumpan dia tuh agak riweh. Jadi ya gue balik lagi ke Eto'o lagi sih. Dan menurut gue nggak tahu ya metanya, cuma yang gue lawan tuh kebanyakan udah jarang ada yang pakai sundulan, jadi ya gue nggak ada masalah dengan sundulan lagi sih. Kebanyakan pada pakai dribble, nendang langsung. Oh nice. Oke, di situ masuk. Wah, tangannya Rodrigo kurang mantul. Nice, Martinez, back kecil. Nggak tahu ya, dibandingin sama si Ake, Martinez gue lebih sering nyetak gol pakai sundulan cuy. Back kecil, back kecil kayak gitu cuy. Oh ya, abis ini gue bakal bahas pemain Bundesliga kali ya, karena ada event Bundesliga nih cuy. Dan menurut gue pemainnya oke sih. Kalian ada nggak sih yang bikin tim Bundesliga? Gue pengen tahu. Dan pemain yang kalian pakai tuh siapa aja? Soalnya gue lihat pemain Bundesliga di apa ya? Agak susah nyari ininya loh. Center midfielder dia susah banget nyari. Pilihannya dikit, ada sih tapi dikit banget pilihannya. Aduh, kambing. Waduh, dibegal. Nice, Eto'o, Stoichkov. Ini. Alah, nggak dapet Savic gue beli buat sundulan ya guys ya. Jadi kalau lagi corner gitu kadang gue ke Savic, kalau enggak ke Martinez sih biasanya. Jadi dua itu sih. Untuk lari jelek banget cuy dengan Savic. Jangan dibeli kalau kalian butuh pelari. Gue beli Megin sama Savic itu ya cuman buat sundulan di corner doang. Karena kan gue suka nge-spam shoot tuh. Wes, kita comeback cuy. Jadi kalau kalian pengen cari yang lari sih jangan sih. Oke, kita bahas pemain ya. Udah lama nih kita nggak bahas tier list kali ya. Tier list untuk sekarang gue bakal bahas pemain-pemain yang menurut gue worth it sama harganya ya guys. Cuma kalau kalian beli yang kayak Roberto Carlos, terus kayak Charles Puyol yang overallnya tinggi dan memang bagus ya, itu nggak gue bahas sih guys. Jadi ini yang menurut gue worth it kalau kalian punya duit terbatas. Yoi nggak sih? So, kita langsung aja dari GK dulu. GK tanpa babi bu dan lain-lainnya kalian bisa beli. Bentar, mana sih dia? Mana? Kiper yang gue pakai tuh. Henderson 97 bagus. Terus kalau kalian punya untuk nukar, mendingan kalian tukar ke Pickford sih. Pickford kemarin gue sempet lawan dan itu gila. Kayak tembok. Sampai gue kesel cuy. Nah, nih, jadi gue rekomendasiin dua, si Henderson sama Pickford. Untuk kiper Sultannya udah jelas lah ya, nggak pakai panjang lebar lagi sih Donnarumma ini cuy. Sangat susah dijebol kalau kalian dari luar kotak penalti cuy. Dah, itu. Oke. Nih kita bahas yang 10 juta ke bawah lah ya, 10 juta ke bawah range-nya, oke? So, RWB sama RB gue jadiin satu aja, kita bahas yang 10 juta ke bawah ya. Untuk RB kalian masih bisa pakai Cuadrado kalau kalian pengen ngedribble pakai RB. Kalau kalian pakai formasi 4-1-2-1-2 yang pakai LM sama RM, RB-nya kan kalian pasti butuh yang bisa lari tuh untuk ngimbangin kalau RM kalian lagi turun. Untuk bertahan, nah kalian bisa pakai sih Cuadrado, masih oke. Abis itu menurut gua kalau di bawah 10 udah nggak pakai lama lah ya, dia nggak sih?
kayak bagus banget sih si Trent Alexander-Arnold ini untuk bertahan ya cuy. Jadi nggak untuk kalian buat giring bola. Dan Zanetti sih. Jadi 3 Trent Alexander-Arnold, Zanetti sama Cuadrado kalau kalian di 10 juta ke bawah. Oke. So CB kita cari 10 juta ke bawah. Untuk CB gue saranin kalian beli yang sekarang overallnya 95 sih. Soalnya kan udah banyak tuh ya. 95 Skriniar masih bagus. Terus kalau kalian mau hemat dan overall tinggi ada Ake yang gue pakai juga. Kalau kalian pengen lebihan lagi ya, maksud gue untuk chemistry kalian bisa pakai Desailly. Cuma masalahnya dari Desailly ini ya kalian bisa lihat sendiri ya, akselerasi sama kecepatan sprintnya agak kurang sih. Jadi mending kalian coba pakai Ake aja sih, atau Skriniar masih oke sih, cuma ya Ake sih. Jadi ya ada Skriniar, Ake, terus Daily, bentar, Martinez. Ya Martinez juga masih oke. Kalau untuk yang di bawah 10 banyak sih guys. Ada Ruben Dias juga masih oke. Campbell enggak gue rekomendasiin, kelincahannya kurang banget cuy. Jadi nggak gue rekomendasiin. Koulibaly masih bisa kalau kalian pengen yang overallnya tinggi juga, Koulibaly. Terus nah Ruben Dias sama Scotterback nih. Jadi yang tadi ya Koulibaly, Ruben Dias, Scotterback kita dari yang mahal dulu. Abis itu Ruben Dias yang TOTS juga masih oke. Lanjut ada Martinez, Desailly, abis itu Ake sama Skriniar. Nah oke, kita lanjut ke LB sama LWB. LWB agak susah ya cuy, jadi nggak banyak pilihan juga sih. LB untuk itu masih ada Joao Cancelo, masih oke banget. Joao Cancelo yang mana aja yang kalian bisa beli masih bagus banget. Terus lanjut Theo Hernandez sama Silam. Jadi cuma 4 kalau gue nyaranin. Lam, Hernandez, Joao Cancelo, kalian pilih aja mau yang mana, masih oke. Di bawah 10 juta ya, ingat. Oke, kita lanjut ke CDM. CDM kita banyak banget pilihannya cuy sekarang. CDM kalau kalian nyari overall boleh pakai Gravenberch. Gravenberch tuh CDM yang menurut gua bisa buat attack juga sih, akselerasi sprint. Gila. Kelincahan, keseimbangan, tackle, sundulan, lompatan juga masih oke. 1,9 tinggi, bisa sprint, mantep sih. Terus ada Rich Card ini bagus nggak? Enggak, kalian jangan beli ya guys, please banget. Ini udah susah sih untuk bersaing sama yang lain. So di bawah 10 juta lagi ada gue rekomendasiin Gravenberch, Holberg enggak, Kane, ya masih bisa sih kalau kalian mau, tapi ya dia nggak ada karakteristik yang nggak ada apa-apa, jadi mendingan ngambil Gravenberch aja. Udah lebih tinggi, dia ada karakteristik, overallnya lebih tinggi juga. Oke. Terus Kimmich, ya Kimmich masih oke. As long as ya guys, kalian ini Kimmich tuh bener-bener cuman buat bertahan doang sih, karena dia nggak bisa nge-sprint cuy. Oke, Kimmich bisa, tapi as long as ya itu kalian cuma buat bertahan doang, nggak buat menyerang. Sama Matheus lebih dikit 10 juta, ya masih bisa masuk lah. Jadi kita recap, ada Matheus, Kimmich, Gravenberch, udah sih itu aja CDM. Kante ini gimana bang? Kante ini nggak gila cuy, skill move cuman bintang 2, agak susah juga makanya. Jadi itu aja guys ya. Ada 4 pemain nih, 3. Oke, untuk CDM kita lanjut ke RM. Luis Figo masih oke. Kalau kalian terbatas dananya, gue saranin sih kalian daripada ngambil yang lain-lain ya, kalian ngambil si Diaby ini. Cuma masalah di stamina aja. Cuma menurut gue it's okay dan dia bagus. Gue udah nyoba sebelum gue ganti. Nah untuk si Porto gimana bang? Porto
itu kenceng sih, tapi nggak bisa gocek aja cuy. Jadi untuk RM agak susah. Nah, si Boregout ini dia kakinya ketuker. Seharusnya yang bintang 5 itu yang sebelah kiri karena dia di RM. Jadi iya boleh aja sih kalian beli, cuma kalian harus bisa nembak ya sih gitu. Jadi rekomendasi gue kalau kalian pengen beli di RM sih mendingan di bawah 10 juta kalian beli si Diaby aja. Cuma ada 3 juga sih. Kalau kalian butuh yang murah ada Luis Figo dan Boregout ini ya di tengah-tengah. Kalau kalian nggak bisa beli Diaby tapi pengen lebih dari Luis Figo, beli si Boregout aja. Oke? Lanjut, ini CM. CM cuy, kalau di atas 10 juta sih gila banget, banyak banget. CM Megin masih oke, Tolisso kegesitannya ya agak kurang sih guys kalau Tolisso, kalau menurut gua ya. Cuma di antara Megin sama Tolisso kalian ambil aja. Kenapa gua pakai Megin bang? Karena gue suka sama tim Liga Inggris aja sih. Jadi ini ada Tolisso, terus Matheus ini oke, tapi untuk skill move bintang 3 kalau kalian bisa main ini sih lumayan lah. Jadi menurut gua masih bisa Tolisso, Matheus, Milinkovic Savic, Seedorf juga masih bagus, banyak banget cuy di sini. Fernandes enggak bang, enggak. Araguis bintang 3 sih cuy. Jadi gua agak susah rekomendasinya kalau bintang 3 cuy. Enggak, berarti Megin kenapa masih, karena ya perks-nya bagus, tembakan jauh juga dan tinggi-tinggi kinerja bertahannya. Jadi Megin, Matheus, Milinkovic Savic, Seedorf, Bernardo Silva. Kalau kalian punya duit di bawah 10 juta ambil Pirlo aja sih langsung. Oke, jadi kalian ngambil Pirlo aja. Udah sih, itu doang sih. Untuk Kroos gue nggak rekomendasiin karena bintang 3, tapi bagus untuk tendangan sih. Cuma mendingan kalian ngambil Pirlo aja lah, lebih murah. Terus juga bintang 5, ambil Pirlo. Jadi ada Pirlo, Bernardo, Seedorf, Milinkovic, sama Matheus dan Megin. Oke? Lanjut di LM. Di LM itu menurut gue kekurangan cuy. LM kalian beli langsung si De Ketelaere, pemain AC Milan ini, oke, bagus banget itu, udah gue pakai. Terus Terrier ini agak susah sih, Terrier enggak. Nedved boleh, tapi dia overallnya 95 kalau kalian nggak keberatan. Ya, jadi cuma 2 sih. Ini sama ini aja. Oke? Untuk LM. Untuk CAM, wah video kita udah kepanjangan cuy. CAM gue langsung cepet aja lah ya. CAM itu masih bagus, Godze 98 murah. Bis itu Deco juga masih bagus, cuma dia 95. Terus Ronaldinho juga masih bagus. Odegaard cuy, kalau kalian punya duit Odegaard sih pilihan terbaik menurut gua untuk CAM. Fekir ini kartu kayak kartu Ronaldo, Messi dan lain-lainnya, dia ada keajaibannya sendiri, jadi boleh juga ngambil Fekir. Dan udah sih. Jadi Fekir, Odegaard, Ronaldinho sama Godze. Oke, 2 itu ya. Sisanya biasa-biasa aja. RF, CF, LF gue lewatin langsung ke RW, oke? Karena tuh jarang ada yang pakai juga sih formasinya. So, di RW Rodrigo masih bagus kalau kalian mau pakai. Dembele dan Sancho di bawah 10 juta, Sancho lebih dikit. Jadi 3 itu aja, Sancho, Dembele, Rodrigo. Gitu. Gue sih ngincer Sancho sih. So, LW banyak banget cuy. LW ya, si Cornet ini bagus selama kalian nggak gocek-gocek. Kalian cuma buat umpan, giring bola. Tapi untuk LW sih gue rekomendasiin si Stoichkov, murah. Mane juga masih bagus, Zaha, Ribery enggak karena staminanya kecil cuy. Habis itu Leo sama bentar gue mikir, Laudrup atau Neymar. Laudrup sih. Iya, jadi Laudrup, Leo, Zaha, Mane, Stoichkov, dah. Gitu. Lanjut ya.
ke terakhir ST cuy. Aduh, mana posisi ST gua? Nah, ST banyak banget. Bentar, gue mikir karena di sini banyak banget. ST kalian langsung ngambil, kalau cuma punya 4 juta ambil aja dia cuy. Tapi jangan main solo striker ya kalau ngambil Lukaku, ingat, jangan ngambil solo striker, susah. So, ambil Lukaku, jangan solo striker. Nunes juga masih boleh nih di antara dua ini, tapi jangan solo striker. Ian Rush juga masih bisa. Abis itu Haller enggak sih. Haller enggak. Eto'o, ini solo striker, boleh, bagus. Terus Trezeguet juga masih bagus. Aduh, Richarlisonnya 11 juta ya. Berarti itu sih. Trezeguet, Eto'o. Habis itu Rush, jangan main solo striker. Ingat, Lukaku jangan main solo striker, sama Nunes jangan solo striker. So, segitu aja video dari gua. Dan semoga ini bisa mencerahkan kalian untuk kalian beli pemain. Dan jangan bingung-bingung tentang harganya. Dan juga apanya ya, bagus atau enggaknya. Gue pilihin kalian yang worth it. Dan ini menurut opini pribadi gue ya guys. Jadi kalau kalian nggak setuju, kalian boleh di kolom komentar aja, kasih tahu gue pemain pilihan kalian yang mana. Oke, segitu aja video dari gue dan bye-bye.